A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Hal ini dialami oleh Indah Khuzaimah Hafizah 30 juz Al-Quran dan wisudawan terbaik program pembibitan penghafalan Al-Quran atau P3A Darul Quran pimpinan Kiai Haji Yusuf Mansur. Anak Pak Muhammad Yamin yang sehari-harinya berjualan ikan di pasar atau pajak berandan itu hanya dalam 2 tahun mampu menuntaskan untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Puncaknya, Indah Khuzaimah merupakan wisudawan terbaik tingkat nasional yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2021 di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang yang merupakan milik Kiai Haji Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Khuzaimah. Saya sebagai peserta wisuda tahfidz nasional Tangerang dari Darul Quran. Alhamdulillah, saya memulai menghafal Quran itu. Jadi sedikit cerita, saya itu sudah suka dengan Al-Quran itu dari mulai SD ya, karena orang tua itu sudah ngebentuk anak-anaknya itu biar bisa ngaji gitu, bisa ngaji, terus juga ngajarin tilawah segala macam suara irama gitu kan. Jadi memang udah dari kecil gitu dibimbing orang tua untuk terus cinta sama Al-Quran. Terus tapi karena namanya masih anak-anak gitu ya, masih anak-anak, jadi belum terlalu apa kali dengan Al-Quran. Lalu saat saya SMA, saya sering nonton program Hafidz Indonesia, di mana di situ program orang-orang yang menghafal Quran, di situ tumbuh minat sendiri saya dalam menghafal Quran. Karena ketika melihat orang-orang yang ditanya hafalan Al-Quran lalu mereka bisa menjawab, itu rasanya wah, Masya Allah sekali. Jadi ketika itu mulai tumbuh minat saya untuk menghafal Quran. Jadi ketika saya di SMA kelas 3, saya tuh sudah mulai menghafal Al-Quran. Juz amma gitu ya, karena saat itu juz amma aja belum hafal. Setelah itu dan ketika menghafal, saya menemukan ketenangan dan kenyamanan, yang artinya saya benar-benar suka di bagian itu, di bidang itu. Bidang apa? Bidang menghafal Al-Quran. Sampai saya kuliah di Universitas swasta di Langkat. Di situ saya juga saat saya kuliah, saya juga sambil menghafal. Saya ingat sekali, karena saya senang menghafal, jadi saya tuh menghafal tuh di angkot. Saat saya naik angkot, saya sambil menghafal gitu. Karena kalau saya nggak ngafal saat di angkot, saya rasanya nggak sempat gitu ngafal dengan kesibukan yang lain gitu. Jadi karena saya benar-benar suka menghafal, jadi saya menghafal gitu di mana aja. Sampai suatu hari saya mengikuti kegiatan Al-Quran, di mana saat itu banyak orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang menghafal Quran, dan kami yang terus bermalam dengan Al-Quran gitu kan. Jadi saya senang sendiri gitu dengan menghafal dan merasakan wah, ternyata menghafal sendirian itu sulit sekali gitu. Saat itu timbul keinginan begini, pengen nih masuk rumah tahfidz gitu, pondok tahfidz yang dimana benar-benar konsen di bagian itu. Kalau saya kuliah kan saya sibuk ngejar deadline tugas segala macam. Jadi saat itu kebetulan qadarullah sekali, Allah kirimkan tiba-tiba ada lowongan dari Darul Quran. Kebetulan saya ini memang benar-benar suka ngefans sekali dengan Darul Quran dan Ustaz Yusuf Mansur begitu. Jadi sering mengikuti cerita beliau dan senang dengan pondok pesantren beliau. Saat itu pas tengah saya Allah kasih hidayah ingin ngafal lebih lanjut, yang lebih khusus gitu kan. Allah kasih pula pengumuman untuk open recruitment santri gitu. Tanpa berpikir, bukan tanpa berpikir sih, cuman cepet gitu saya berpikir ingin masuk rumah tahfidz gitu kan. Lalu saya kan saat itu sedang kuliah gitu kan, gimana sih, mana mungkin orang tua ngasih gitu. Terakhir saya izin ke orang tua, bilang mau cuti aja dari rumah tahfidz, cuti aja dari kuliah gitu. Orang tua pun nggak mengizinkan awal-awalnya ya, karena kan takut gitu, takut saya nggak tanggung jawab gitu di sana, nanti kuliah malah berantakan, hafalan juga nggak sampai pada akhirnya gitu. Tapi alhamdulillah dengan azam saya yang kuat,
tekad dan meyakinkan orang tua, akhirnya alhamdulillah ayah dan mama saya merestui saya masuk rumah tahfidz. Itu di Daku Medan ini kami menjalankan program 2 tahun gitu, 2 tahun menghafal. Alhamdulillah saat itu Allah karuniakan saya lebih mudah menghafal gitu. Jadi saat itu saya menyelesaikan hafalannya sekitar 1 tahun 2 bulan gitu. Jadi 10 bulan lagi saya pergunakan untuk murajaah. Murajaah itu mengulang hafalannya, mengulang hafalan. Jadi kan hafalan kita yang baru pertama kali ngafal itu nggak langsung kuat semuanya gitu. Diulang lagi ya? Harus ada diulang kembali, bahkan mengulangnya pun lebih berat sebenarnya dari menghafal. Jadi semasa 10 bulan itu memang sudah saya pergunakan untuk mengulang sesuai dengan arahan ustazah saya begitu. Jadi akhirnya sampai ke 2 tahun, waktu pas 2 tahun barulah kami melaksanakan wisuda di Medan gitu. Iya, saat itu di bulan berapa ya? Bulan 6 ya, 6 tahun ini. Saya tuh dihubungin oleh ustadz saya di Daku. Beliau bilang mau ikut wisuda tahfidz nasional nggak? Memang udah impian ya, kalau saya bilang ini dreams come true ya. Jadi udah lama menginginkan wisuda tahfidz karena kan berangkat ke sana gitu. Berangkat ke sana dalam difasilitasi segala macam gitu kan. Jadi ya saya langsung mau aja gitu. Tapi saat itu saya sebenarnya lagi lomba gitu. Lomba hifdzil Quran 10 juz. Jadi kondisi hafalan saya itu sebenarnya belum sebaik itu gitu. Belum terlalu baik gitu. Tapi karena ustadz saya yang terus dorong, ayo udah nggak apa-apa ikut aja WTN, kalau kami bilangnya WTN gitu, wisuda ini. WTN. Akhirnya saya alhamdulillah dengan izin Allah saya juga akhirnya mengikutilah wisuda tahfidz nasional. Dan alhamdulillahnya saat itu wisudanya online gitu. Lewat video call aja gitu. Yang wisuda ke Jakarta itu cuman prosesi. Kalau ujiannya itu kami semua udah online. Kecuali orang-orang yang di Jawa, mereka langsung datang ke pesantren Darul Quran. Saat wisuda itu banyak yang nggak hanya 30 juz gitu, ada yang 5, 15. Jadi kalau Indah 30 juz? Kalau saya alhamdulillah 30 juz wisudanya. Dan terbaik? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah saya sekarang itu adalah seorang mahasiswa. Jadi saya tetap melanjutkan kuliah saya di Universitas Negeri di Medan gitu, WINSU. Sambil mengajar anak-anak tahfidz di Rumah Tahfidz Darul Quran Medan gitu. Jadi kami yang sudah selesai ini diminta untuk mengabdi gitu. Mengabdinya gimana? Mengajarkan juga tahfidzul Quran untuk anak-anak yang lain. Juga kan kami sebagai penghafal Quran ini nggak boleh ilmunya itu untuk kami aja, itu nggak boleh itu. Kayak mana caranya kami bisa mengajak orang lain, mengajarkan orang lain, membuat ayo bersama menghafal Quran gitu. Jadi itulah target kami. Begitu juga dengan santri-santri berikutnya akan sama seperti itu. Dari belajar kembali mengajarkan Al-Quran. Awalnya Indah menceritakan dirinya mendengar ada program pembibitan penghafalan Al-Quran atau P3A yang diadakan di Rumah Tahfidz Aufa Muzahidah Daku di wilayah Medan Johor. Selanjutnya Indah mendaftarkan diri ikut program P3A. Karena ikut program P3A itu, Indah harus melepaskan kuliahnya di salah satu perguruan tinggi swasta di Langkat. 2018 saya ikut P3A dan saya terpaksa meninggalkan kuliah saya yang sudah setahun saya jalani. Berkat bimbingan dari Ustadz dan Ustadzah, akhirnya pada tahun 2020 saya menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran dan ditawarkan untuk seleksi wisuda tingkat nasional yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang pada 22 Oktober 2021. Sementara ayahanda Indah Khuzaimah Muhammad Yamin mengungkapkan dirinya tidak menyangka kalau anak bungsunya Indah Khuzaimah menjadi wisudawan terbaik P3A di Jakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini saya telah diberikan kesehatan dan kesempatan. Saya Muhammad Yamin mempunyai 1 orang istri dan 7 orang anak. Semuanya saya didik untuk belajar Al-Quran, namun tidak juga meninggalkan pendidikan umum. Itulah niat dan cita-cita saya. Semuanya alhamdulillah bisa baca Quran. Yang terakhir
Anak saya yang bungsu menjadi hafiz Quran 30 juz. Itu semuanya bukan karena saya, itu semuanya karena Allah memberi kesempatan buat anak saya. Saya bukan penghafal Al-Quran, saya orang biasa-biasa saja. Saya terharu membuka video anak saya nggak menyangka. Mudah-mudahan kebanggaan ini memang kebanggaan bagi saya dan tidak membuat saya sombong dan takabur. Saya takut kalau dipajak, dihujat, dihina biasa. Tapi kalau saya disanjung-sanjung, itu yang luar biasa sama saya. Nggak tahan hati saya. Itulah saya termasuk nasihat yang saya sampaikan kepada anak saya ini. Jangan nak, gara-gara ini kita besar, Allah kecil. Besarkanlah Allah dimanapun saja kita berada. Begitu juga kepada istri saya, anak-anak saya. Ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kita syukuri. Kalian sudah ayah besarkan semampu-mampu ayah sampai tingkat pendidikan, dan ada juga yang kuliah dengan biaya sendiri di Medan. Saya nggak sanggup melukiskan itu. Menambah penghasilan untuk biaya kuliah sendiri. Sampai menjadi sarjana. Walaupun tidak semua kalian sarjana, tapi ayah bangga. Ayah mampu, hanya sebegitu. Dan cita-cita ayah dan cita-cita mama ibu untuk menjadikan tempat tarbiyah di rumah ini, tempat pendidikan, alhamdulillah dikabulkan Allah. Walaupun kami rumah kecil, dinding papan, kami berniat untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang kami miliki. Mengajarkan sholat, wudhu, huruf-huruf hijaiyah, memperkenalkan kepada anak-anak sekeliling kami tanpa memikirkan berapa jasa yang diberikan. Itulah tujuan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kami salurkan bermanfaat, berguna pada orang lain dan menyalurkan juga kepada orang lain. Itulah, saya dulu memang tak tahan ribut di rumah dengan anak-anak, tapi lama-lama kena cinta dengan urukan, saya menghindar kalau mau istirahat ke rumah, dari rumah ini ke rumah yang lain, ke rumah ibadah. Saya istirahat supaya anak-anak nyaman belajar. Dan saya tak segan-segan mengocek uang di kantong saya dengan dana saya sendiri, uang pribadi saya, untuk mempoles rumah ini supaya anak-anak belajar ini serasa nyaman, bersih, adem. Walaupun di setahun sekali dicoret-coret, saya nggak minta ke sana kemari untuk mengecat rumah ini. Saya cari sendiri, saya cat supaya anak-anak senang menikmati belajar di sini. Saya beli kipas angin supaya senang, supaya betah. Itulah niat kami, supaya tak ada yang kami berbuat yang lain, hanya kepada Allah yang kami serahkan. Ini yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami perbuat ini jadi ibadah bagi kami, dan kami tidak merasa sombong kepada sesama makhluk dan merasa besar hati atas keberhasilan anak kami. Sebenarnya saya pun takut untuk dipuji dan disanjung, kan? Karena saya sering mendengar kata-kata kasar dan biasa bagi saya tinggal di pasaran untuk mencari nafkah. Itu kira doakan kami, apa yang kami berbuat ini menjadi amal ibadah pada kami dan bermanfaat bagi orang sekelilingnya. Itulah pesan saya kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Jangan bangga dan jangan sombong. Lanjutkan belajar, salurkan ilmu yang ada. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Itulah kesan saya, pesan saya dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan saya ini mungkin salah dan silap, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Indah Huzaimah.
Saya selaku orang tua juga mengadakan mengajar di rumah kami ini karena sebatas ibadah lah saya bilang ya. Nah, seandainya saya bikin yang lain mungkin nggak ada manfaatnya ya kan. Jadi saya menyampaikan ilmu yang sedapat saya lah. Bukannya saya juga pintar-pintar kali dalam mengajar, tapi alhamdulillah apa yang saya dapatkan saya sampaikan kepada anak-anak. Semoga bermanfaat. Di sini kami mengajar ada 2 kali dalam 1 hari, pagi hari dan juga malam hari. Dan alhamdulillah anak-anak didik kami juga bersyukur, alhamdulillah lumayan juga lah ya kalau saya bilang. Jadi saya ingin berdoa kepada Allah semoga pengajian kami jalan terus sampai akhir hayat saya dan juga bisa diteruskan oleh anak-anak saya kelak saya telah tiada nanti. Juga begitu juga dengan anak saya Indah Huzaimah, saya berdoa kepada halayak yang ramai yang mendengarkan anak saya kemarin. Saya berdoa, ya Allah, semoga anak saya menjadi anak yang istiqomah dalam meneruskan hafalannya dan juga dapat menjaga akhlakul karimah dan juga dapat memberikan kepada orang-orang lain yang dapat meneruskan ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah menjaga anak saya terus dapat menjaga atas nama Hafiz Al-Qurannya, ya Allah. Semoga Allah memberkahi hidup kami sekeluarga dan dapat menyelamatkan di akhir nanti. Bisa membantu kedua orang tuanya. Semoga Allah Maha mendengar dan Maha menerima apa saja yang kita perbuat. Semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamin berharap agar Indah bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم.